Saya, Opa Acim, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Tidak ada kata lain, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah memperhatikan kondisi ini melalui Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziah. Sebab dengan keterampilan multimedia yang dimiliki oleh generasi muda ke depan, mereka bisa menjawab tantangan dunia. Karena tantangan dunia saat ini adalah tantangan digital. Tantangan digital itu tidak bisa dijawab tanpa pelatihan. Dan tidak bisa terlahir begitu saja. Hanya melalui pelatihan, seseorang dapat menguasai digitalisasi yang sempurna. Disinilah cikal bakal daripada pembangunan masyarakat, generasi muda yang paham, yang andal terhadap digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Kota Sorong, di tengah pembangunan balai latihan kerja komunitas yang ditujukan untuk generasi muda dan generasi yang ada di wilayah Kota Sorong ini lainnya. Saat ini yang Anda lihat di belakang saya ini adalah pembangunan gedung BLK komunitas untuk kejuruan multimedia, satu-satunya yang ada di Kota Sorong. Diharapkan dengan adanya BLK komunitas ini, generasi muda yang ada di sekitar ini, di sekitar wilayah Kota Sorong ini, dapat mengembangkan kreativitasnya di bidang multimedia. Salah satu yang perlu kita banggakan adalah bagaimana keseriusan generasi muda dalam membangun BLK komunitas ini. Saya merasa bangga. Saya adalah Opa Acim, wartawan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang dipercayakan oleh Direktorat Lemlat untuk mengadakan kunjungan ke sini. Saya hari ini melihat bahwa pembangunan BLK ini adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada upaya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengembangkan atau meningkatkan sumber daya manusia. Tidak ada kata lain yang patut kita ucapkan di sini. Hanya terima kasih kepada Bapak Jokowi. Terima kasih pula kepada Ibu Menteri, Ibu Ida Fauziah, yang telah melepaskan konsentrasinya untuk membangun wilayah Kota Sorong dengan BLK komunitas yang megah ini. Tidak ada yang patut dikatakan lagi. Hanya terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Kenapa harus berterima kasih? Generasi muda diciptakan dari titik terbawah. Dia akan mencapai puncaknya kelak apabila dia menguasai multimedia. Karena era digital saat ini sangat menentukan masa depan dia ke depan. Di belakang saya, Bapak tukang batu ini melepaskan waktunya untuk membangun BLK komunitas, memasang batu untuk suatu gedung yang akan menjadi tolok ukur berdirinya suatu lembaga balai latihan kerja komunitas yang berkejuruan multimedia. Ibu Menteri, kesempatan ini juga atas nama generasi muda yang ada di Kota Sorong, saya menyampaikan pesan mereka. Terima kasih Bu Menteri. Terima kasih banyak
sudah memperhatikan hal ini. Karena dari tahun ke tahun, hal ini tidak pernah tersentuh oleh siapapun juga menteri-menteri sebelumnya. Bukan membandingkan, Bu, tidak membandingkan. Tapi ini adalah kenyataan dari karya besar Ibu Menteri. Juga kepada Direktorat Jenderal Bina Latas di bawah pimpinan Bapak Satrio, kemudian saat ini sudah Bapak Budi Hartawan, dan kepada lembaga yang lainnya, direktorat-direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Latas. Inilah hasil karya kalian. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Karena tidak ada kata lain yang patut dikeluarkan saat ini, diutarakan saat ini, hanyalah terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya kepada Ibu Menteri. Ada baiknya kali ini saya mengatasnamakan teman-teman generasi muda yang ada di sini, mengetuk hati Ibu. Kalau BLK ini, BLK komunitas ini selesai dibangun, Ibu berkenan datang untuk meresmikannya. Terima kasih, Bu. Saudara, besi-besi ini merupakan penyangga dari suatu bangunan. Besi-besi ini akan menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Demikian juga dengan gedung besar ini yang lagi dibangun dengan besi-besi ini akan menentukan generasi muda ke depan di dunia multimedia. Kali ini atas nama generasi muda yang ada di Kota Sorong, saya Opa Acin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Tidak ada kata lain, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah memperhatikan kondisi ini melalui Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziah. Sebab dengan keterampilan multimedia yang dimiliki oleh generasi muda ke depan, mereka bisa menjawab tantangan dunia. Karena tantangan dunia saat ini adalah tantangan digital. Tantangan digital itu tidak bisa dijawab tanpa pelatihan. Dan tidak bisa terlahir begitu saja. Hanya melalui pelatihan, seseorang dapat menguasai digitalisasi yang sempurna. Disinilah cikal bakal daripada pembangunan masyarakat, generasi muda yang paham, yang andal terhadap digitalisasi. Bagi generasi muda yang ada di Kota Sorong, manfaatkanlah balai latihan kerja komunitas dengan kejuruan multimedia ini semaksimal mungkin. Sebab disinilah Anda bisa menjawab tantangan dunia. Sebab disinilah Anda bisa menjawab kebutuhan Anda. Sebab disinilah Anda bisa menjawab bagaimana Anda mengisi kemerdekaan. Balai latihan kerja komunitas kejuruan multimedia ini adalah dibangun oleh Yayasan Atap Senja Papua. Kalau apa yang saya dengar tadi, kenapa nama Atap Senja Papua ini dipakai? Hal ini hanya sebagai wujud daripada tanggung jawab Yayasan Atap Senja Papua atau yang disingkat YASEPA kepada generasi muda di satu sisi dan generasi tua di sisi yang lain. Sebab bagaimana mengimbangi generasi muda yang mempunyai kemampuan multimedia bagus, generasi tua harus punya kemampuan digitalisasi juga, sehingga terjadi sinkronisasi dalam ilmu ini. Bagaimana menjalankan ke depan, bagaimana menerapkannya ke depan, bagaimana menempuh masa depan, jawabannya ada di belakang saya. Hari ini saya ada di lokasi pembangunan BLK komunitas dengan kejuruan multimedia ini bersama rekan wartawan senior yang saat ini adalah Ketua Forum Wartawan Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bung Friendly Tarida Sianipar. Dan satu kebanggaan, kita berada di tengah-tengah generasi muda yang begitu semangat. Semangat itu tidak boleh hilang. Dan tidak semua orang bisa memiliki semangat yang bertahan sekian lama. Apalagi dengan pembangunan gedung seperti ini. Terima kasih segala-galanya kepada kalian semua. Terima kasih kepada BLK Sorong di bawah kepemimpinan Pak Herman. Kita berharap ini berkelanjutan. Karena masih banyak objek yang bisa diangkat, masih banyak objek yang bisa dijadikan sebagai
panutan yang bisa dijadikan sebagai tempat pelatihan bagi generasi muda. Saya hanya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Iya. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut pelatihan kuliner ke sana. Iya begitu. Kalau Ketika multimedia di sini. multimedia di sini. Nah, saya kalau di sana kenapa kuliner? Karena di sini kan potensi sagu besar. Iya toh. Tapi kalau orang misalnya nanti kalau Bapak dorang balik ke Jakarta, nanti oleh-oleh yang dibawa itu hanya abon gulung. Padahal abon gulung itu kan makanan orang barat, toh. Padahal di sini ada sagu, potensinya bagus, tapi kenapa tidak diolah menjadi ciri-ciri oleh khas dari tanah Papua. Nah, jadi harapannya misalnya kalau di sana BLK komunitas jurusan kuliner itu ke depan kira-kira nanti orang dari Jawa ke Papua pulang itu bawa itu makanan khas Papua, sagu itu diolah jadi apalah, jadi dodol ke, jadi kue ke. Gimana Pak? Lengkap dong nanti suatu saat ya. Artinya dengan kehadiran BLK komunitas ini, kita berharap masyarakat sekitar ini juga tidak menjadi pengangguran. Iya. Jadi dilatih supaya bisa mengolah, dia dengan sendirinya bisa mandiri, jadi tidak ada pengangguran.